Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. Wa nazala, ayat berikut turun, ayat Ali Imran ayat 123. Nazala lamma hazamu tazkira lahum bi ni'matillah. Ayat berikut turun tatkala mereka umat Islam kocar-kacir karena mengingatkan bagi mereka umat Islam dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin, dan demi sungguh telah menolong akan kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Badar. Demi sungguh telah menolong akan kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Badar. Badar itu adalah maudhi'in baina Makkah wal Madinata, sebuah tempat antara kota Makkah dan Madinah. Wa antum adillatun, padahal kalian waktu itu dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Hina dalam artian biqillatil adadi, dengan sedikitnya jumlah kalian, wasilahi, dan sedikitnya persenjataan. Dengan sedikitnya jumlah, dengan sedikitnya persenjataan, berperang dengan pasukan yang 3 kali lipat jauh lebih banyak, dengan persenjataan yang pasti lebih lengkap, itu Allah berikan pertolongan sehingga sahabat memenangkan perang di perang Badar. Sengaja Allah sebut kembali sebagai pengingat supaya mereka selalu mengingat nikmat Allah yang diterima. Wattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kalian kepada Allah, pasti kalian akan bersyukur ni'amahu, akan seluruh nikmat-nikmatnya Allah. Di sini kita mengambil pelajaran bahasanya di dalam merenung dalam kehidupan, jangan direnungi perkara-perkara yang tidak bagus dari masa lalu, kehidupan yang sulit misalnya, tapi kita merenung dengan kehidupan yang senang dan menyenangkan. Tapi ketika kalau pada hari ini kita jauh lebih sempurna, jauh lebih mewah, jauh lebih senang, maka kita mesti juga merenung atas kehidupan yang pahit sebelumnya. Misalnya hari ini kita masih dalam keadaan tidak stabil, keamanan yang tidak stabil, harga barang yang tidak stabil, kemudian leluasa pekerjaan yang tidak stabil. Maka yang perlu diingat adalah masa lampau yang penuh dengan nikmat Allah. Tapi kalau pada hari ini kita dalam keadaan stabil, uang masuk seperti air mengalir, kemudian punya nama besar, punya pangkat, punya perusahaan, maka yang perlu diingat adalah masa-masa lampau yang penuh dengan kesulitan. Jadi intinya adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaraf kepada nasarakum, kapan Allah tolong kalian? Seketika
Taqulu, engkau katakan kepada orang-orang beriman. Engkau di sini adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taqulu, engkau katakan kepada orang-orang beriman. Ai tu'iduhum tatminan. Engkau menjanjikan kepada mereka, engkau menjanjikan kepada mereka akan ketenangan atau karena menenangkan. Jadi ada dua makna di situ. Bisa saja dijanjikan adalah ketenangan, bisa saja Nabi berikan janji kepada sahabat supaya sahabat itu tenang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alam alai yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Apakah tidak cukup buat kalian? Apakah tidak cukup buat kalian bahwa menolong akan kalian? Yumiddakum ayyu'inukum, menolong akan kalian rabbukum, oleh Tuhan kalian, bisalasati alaf, dengan 3.000 minal malaikati, dari para malaikat, munzalin, yang diturunkan mereka. Munzalin boleh dan dua qiraah di situ. Pertama dan takhfif munzalin, yang kedua dan tasdid munazzalin. Bala yakfikum dalik, betul akan cukup bagi kalian oleh demikian. Akan cukup bagi kalian oleh demikian. Bayangkan 3.000 malaikat. Satu malaikat saja itu cukup menghabisi mereka, orang-orang kafir, karena mereka tidak melihat malaikat. Wa fil Anfal, di dalam surah Al-Anfal, bi alfin, dengan 1.000 malaikat. Kenapa ada dua ayat berbicara dalam perkara yang sama tapi berbeda? Di sini 3.000 malaikat, di surah Al-Anfal dengan 1.000 malaikat. Jawabannya adalah li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amaddahum, memberikan pertolongan kepada mereka sahabat. Amaddahum, memberikan pertolongan kepada mereka sahabat, awalan, pertama sekali, biha, dengan 1.000 malaikat. Semasarat salasatan, kemudian jadilah dia 3.000. Kemudian jadilah ia pertolongan, atau jadilah ia jumlah malaikat 3.000. Kemudian sarat khamsatan, jadi jumlahnya 5.000. Jadi secara bertahap ditolong, 1.000 bertambah 2.000 jadi 3.000, tambah lagi 2.000 menjadi 5.000 malaikat. Kama qala ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar, jika kalian bersabar, ala liqa'il adu, untuk bertemu dengan musuh, atas bertemu dengan musuh, wa tattaqullaha, dan kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fil mukhalafati, untuk melanggar hukum, untuk melanggar perintah, wa ya'tukum min fawrihim hadza yumiddukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Wa ya'tukum, dan mereka datang kepada kalian. Yaitu mereka, mereka itu siapa? Mereka itu maksudnya adalah musyrikun. Mereka orang-orang musyrik datang kepada kalian. Min fawrihim, ay min waqtihim. Min fawrihim, daripada segeranya mereka. Dari segeranya mereka, maksudnya dari waktu mereka. Di waktu yang mereka tetapkan, itu orang-orang musyrik telah berjumpa dengan pasukan Nabi SAW yang jumlahnya hanya
313 orang. Hadza yumdidkum, ini menolong akan kalian. Yumdid itu fi'il mudhari dari amadda, menolong akan kalian rabbukum, oleh Tuhan kalian, bi khamsati alaf, dengan 5.000 dari malaikat. 5.000 dari malaikat. Musawwimin, yang kasrah waw boleh musawwimin, boleh juga musawwamin dengan fathah waw, dua qiraat. Musawwimin, musawwamin. Apa makna musawwimin atau musawwamin? Yaitu muallimin. Muallimin, yang diberi tanda. Nah, yang bertanda atau yang diberi tanda. Wa qad sabaru, dan sungguh mereka sahabat sabar. Dan sungguh mereka sahabat bersabar. Wa anjazallahu wa'adahum, dan menepati oleh Allah akan janji mereka. Dan menepati oleh Allah akan janji mereka. Jadi janji mereka artinya janji yang dijanjikan kepada mereka ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sahabat bersabar dan takut untuk menyalahi perintah Allah. Bagaimana Allah menepati janji kepada mereka para sahabat Badar? Bi anqatalat ma'ahumul malaikatu, bahwa berperang bersama mereka sahabat Badar oleh para malaikat. Bi anqatalat, dengan bahwa berperang ma'ahum, bersama mereka sahabat Badar oleh malaikat. Ala khailin balqin, atas kuda belang. Atas kuda belang. Alaihim amaim, di atas mereka ada sorban-sorban. Di atas mereka ada sorban-sorban. Jadi musawwimin yang bertanda itu maksudnya bersorban. Sorban sufrin yang berwarna kuning, au bidin atau berwarna putih. Arsaluha, yang mereka ulurkan akannya sorban. Arsaluha, yang mereka ulurkan akannya sorban. Baina aktafihim, antara pundak-pundak mereka. Ini sorbannya para malaikat diulurkan, artinya ekor sorban itu terulur di antara pundak, artinya lurus selurus tulang punggung sahabat. Warna sorbannya ada yang kuning, ada yang putih. Kudanya adalah kuda belang. Berjumlah 5.000 orang berpihak kepada umat Islam. Apakah hal ini bisa berlaku pada hari ini? Kita katakan hal ini tetap berlaku. Qudratullah, kehendak Allah bisa saja berlaku, tapi apabila kita memenuhi syaratnya. Pertama adalah tasbiru, sabar menghadapi halangan, bertemuan dengan musuh, rasa takut, rasa terancam, rasa akan dibunuh. Kemudian selalu menjaga ketakwaan kepada Allah, takut kalau sampai melanggar perintah Allah. Wa ma ja'alahu Allahu, dan tidak menjadikan akannya pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hu, kembali kepada imdad, bantuan, pertolongan berupa malaikat, illa busra lakum, kecuali sebagai berita gembira buat kalian. Illa busra lakum, kecuali sebagai berita gembira buat kalian, bin nasri, dengan pertolongan. Walitatma'inna, ay taskuna, supaya tenang. Supaya tenang qulubukum, oleh hati-hati kalian dengannya. Supaya tenang
oleh hati-hati kalian dengannya. Fala tajza' min kasratil adu, maka fala tajza'u, maka tidak sedih ia hati, maka tidak takut. Takut itu jaza' itu takut bercampur sedih, khawatir. Maka tidak sedih ia hati dari karena banyaknya musuh, wa qillatikum, dan sedikitnya jumlah kalian. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, tidak adalah pertolongan Allah kecuali dari sisi Allah yang maha agung, yang maha bijaksana. Tidak adalah pertolongan kecuali dari sisi Allah yang maha agung, yang maha bijaksana. Di sanalah datangnya pertolongan. Tidak ada pertolongan dari arah yang lain. Kalaupun ada manusia yang ingin menolong satu suku, menolong satu kelompok, kalau Allah ingin tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Kalau Allah ingin katakan terjadi, maka dia akan terjadi. Jadi hakikat yang sesungguhnya, pertolongan itu datang dari Allah yang maha agung. Yu'tihi mayyasha, Allah akan memberikan akannya pertolongan kepada orang yang Allah mau. Yu'tihi, Allah memberikan akannya pertolongan, mayyasha, akan orang-orang yang Allah mau. Walaysa bikasratil jundi, tidak dengan banyaknya pasukan. Laisa bikasratil jundi, tidak dengan banyaknya pasukan. Nah, cukup satu jundi kalau Allah berkehendak, maka akan ada pertolongan Allah. Liyaqta'a, supaya memutuskan, muta'alaq dengan nasaraku. Untuk apa Allah tolong? Nah itu, untuk apa Allah tolong kalian? Liyaqta'a, supaya Allah putuskan. Apa makna Allah putuskan? Liyuhlika, supaya Allah hancurkan, supaya Allah binasakan tarafam minal ladzina kafaru, sekelompok dari orang-orang yang kafir. Tidak semuanya. Kalau semuanya, maka nanti kalian tidak akan sempurna. Kenapa tidak Allah hancurkan saja semua orang kafir? Orang kafir itu adalah sebagai sarana dan prasarana bagi kalian untuk meningkatkan keimanan, untuk meraih pahala, untuk meraih pahala lewat kesabaran, dan mendapatkan pelajaran-pelajaran daripada kehidupan mereka. Misalnya Allah, orang kafir itu seperti keberadaan mereka bagi umat Islam bukan seperti hama. Hama itu kan merusak tanaman. Seperti sesuatu yang berguna, sesuatu yang berguna tapi tidak menjadi tujuan. Apa misalnya itu? Sesuatu yang berguna tapi enggak menjadi tujuan. Ibarat telur tuh cangkangnya, kalau dia enggak ada, maka umat Islam tidak akan mendapatkan pahala. Maka di sini Allah ingin hancurkan hanya taraf minal ladzina kafaru, sekelompok dari orang-orang kafir, bil qatli, dengan dibunuh, wal asri, dan ditawan, au yakbitahum, atau supaya Allah menghinakan mereka, yudhilluhum, supaya Allah menghinakan mereka, bil khazimah, dengan kocar kacir, payang qalibu, maka mereka pulang, mereka kembali, yarji'u, mereka kembali,
khaibin, keadaan mereka kecewa. Lam yanalu ma ramuhu, tidak mereka dapatkan sesuatu yang mereka rencanakan akannya. Tidak mereka dapatkan sesuatu yang mereka rencanakan akannya. Itu tujuannya. Kenapa Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin? Pertama adalah untuk menetapkan keimanan kalian, kemudian menetapkan perasaan hati kalian supaya enggak takut, kemudian berita gembira buat kalian, kemudian supaya Allah hancurkan orang kafir, supaya Allah hinakan orang kafir, akhirnya mereka kembali dalam keadaan kecewa. Titik. Wa nazalat lamma kusirat rubaiyatuhu wa sujja wajhu yawma uhudin. Turun ayat berikut. Ayat berikut ya. Harusnya nazalah ya. Nazalat itu kan ayat sebelumnya, tapi ini nazalat juga. Turun ayat berikut, lamma kusirat, takala patah rubaiyatuh, gigi depan Nabi SAW. Nah, rubaiyatuh itu artinya, rubai itu apa artinya? 4. Nah, gigi depan kan ada besar itu 4. Nah, itu nama rubai. 2 di atas, 2 di bawah. Itu gunanya untuk memotong. Yang di atas lebih besar pada yang di bawah. Nah, begitu sistem Allah buat. Ada yang terlalu besar, nggak dikatakan gigi kapak. Nah, itu patah. Wasujja wajhu, dan luka dahinya Nabi. Luka dahinya Nabi SAW pada perang Uhud. Waqala, Nabi waktu itu berkata begini, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabihim biddami. Bagaimana akan beruntung, bagaimana akan menang, bagaimana akan senang kaum yang mereka telah melumuri wajah Nabi mereka dengan darah. Itu keluhan yang Nabi keluhkan ketika beliau terperosot di Bukit Uhud dalam sebuah lubang. Gigi beliau patah, dahi berdarah. Nabi katakan begitu, kaum ini sudah terlalu berlebihan. Dia telah melukai dahi nabinya. Bagaimana kaum itu bisa beruntung ya, kalau sampai sempat melukai, melumuri darah ke muka Nabi, artinya mengeluarkan darah Nabi di muka. Turun ayat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai', tidak ada wewenang bagimu dari urusan sedikit pun. Teguran dari Allah, laisa laka, tidak ada wewenang bagimu wahai Muhammad dari urusan sedikit pun. Apakah orang yang melukai dahimu itu nanti dia Islam? Apakah dia bertobat? Apakah dia taat? Apakah dia jadi kekasih Allah? Apakah dia akan celaka dan hancur mati dalam keadaan kafir? Itu tidak ada hak dan wewenangmu. Buktinya, Sayyidina Khalid bin Walid yang menyebabkan hal itu terjadi, beliau masuk Islam. Bal al-amru lillah, akan tetapi urusan itu milik Allah. Nah, urusan itu milik Allah, maka bersabarlah kalian. Nabi yang bersikap seperti ini maka mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau hal-hal ini berlaku kepada orang-orang yang tidak punya titel kenabian? Apa katanya? Hah? Apa katanya?
Nggak tahu apa katanya. Au bimakna ilah, au dengan makna ilah, hingga yatuba alaihi, hingga bahwa memberi taubat ya Allah kepada mereka. Bukan atau itu, tapi ilah, hingga bahwa memberi taubat ya Allah di atas mereka dengan Islam, atau yu'adzibuhum, mengazab ya Allah akan mereka, fa innahum zalimun, maka sesungguhnya mereka orang zalim dan sebab kufur. Mereka itu orang zalim dan sebab kekufuran. Jadi sampai di situ adalah hak Allah, hak tanggung jawab atau mutlak keputusan di tangan Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Milkan sebagai milik, wa khalqan sebagai ciptaan Allah, wa abidan sebagai hamba Allah. Yaghfiru liman yasha, memberi ampun ya Allah, mengampuni ya Allah bagi orang yang Allah mau. Al-maghfirata lahu, keampunan miliknya seseorang. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah juga menyiksa orang yang Allah mau, ta'zibahu, menyiksanya. Allah bisa memberi pengampunan kepada orang yang Allah mau, Allah juga bisa mengazab pada orang yang Allah mau. Wallahu ghafur, Allah Maha Pengampun di auliyaihi, bagi kekasih-kekasihnya. Rahimun, Maha Penyayang, bi ahli taati, dengan ahli taatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, wahai orang-orang beriman, jangan kalian makan akar riba. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian makan akar riba. Ad'afan mudha'afa, hakadan berlipat-lipat ganda. Ad'afan berlipat-lipat, mudha'afa yang berlipat-lipat. Nah, yang berlipat-lipat, yang dilipat-lipatkan. Nah, itu bahasa asalnya itu. Maka diterjemahkan saja yang berlipat-lipat ganda. Dengan alif dan juga tanpa alif. Mamni. Boleh pakai alif, boleh tanpa alif. Pakai alif yaitu ad'afam mudha'afa. Ad'afam mudha'afa, itu pakai alif. Tanpa alif, ad'afam mudha'afa. Mudha'afa. Bi an tazidu fil mali inda hululil ajali, dengan bahwa kamu menambah pada harta ketika jatuh tempo. Hululil ajali, ketika jatuh tempo. Wa tuakhirut talabah, dan kamu mengakhirkan meminta. Itu riba yang dianggap berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita nilai riba itu adalah riba yang sangat-sangat bijaksana gitu. Nah, riba yang menurut pandangan manusia itu adalah riba yang sangat bijaksana. Bagaimana bijaksananya? Orang itu hanya meminta tambahan harta kalau nggak bisa dibayar pada waktu yang disepakati dan ditunda penuntutannya. Hutang uang saya 5 juta, oke. Kapan kamu bayar? Akhir tahun 2022. Sepakatnya begitu. Sampai akhir tahun 2022, dia datang katakan, saya nggak mampu bayar hutang sekarang. Kalau kamu bayar sekarang, bayar 5 juta. Hutang 5 juta, bayar 5 juta. Tapi kalau kamu nggak mampu, kamu kena denda. Nah, boleh
menunda pembayarannya. Kapan denda dikenakan? Kapan denda dikenakan? Setelah jatuh tempo dan tidak mampu dibayar, bukan dari awal. Kalau pada hari ini itu sudah kena bunga dari awal hutang, sudah kena bunga di awal hutang. Sedangkan riba yang disebutkan di sini itu lebih sopan lagi daripada riba hari ini. Lihat bahasanya, tazidu fil mali inda hululil ajali. Kamu tambah pada harta ketika sudah jatuh tempo dan kamu menunda penuntutan pembayaran karena tidak mampu. Kalau mampu dibayar waktu itu, tidak ada bunga sama sekali. Nah, itu disebut dengan riba nasi'ah. Itu dimaksud dengan riba nasi'ah. Pada kalimat itulah, pada kejadian itulah turun ayat la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Nah, ada orang yang sok mengerti dengan ayat ini, dia katakan begini, jangan makan riba berlipat-lipat ganda. Saya hanya makan riba 1 kali lipat saja. Enggak boleh itu berlipat-lipat. Kalau 1 kali lipat boleh. Itu pemahaman rusak otak dia itu. Dia pahami begitu. Kalau dia menyadari ayat ini maksudnya kemana, yaitu pada riba nasi'ah, yang kalau tepat waktu bayar enggak kena denda, setelah tidak tepat waktu baru didenda, walaupun telah berutang 10 bulan lamanya. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah bitarkihi, dengan meninggalkannya riba. Semoga kalian beruntung. Tafuzun, supaya kalian menang, supaya kalian beruntung. Tinggalkan riba, walaupun sampai menjual aset. Cerita daripada kawan-kawan yang pernah terlibat riba, lalu dia taubat, dia jual aset-asetnya, lunasi hutang-hutang ke bank. Pada awal-awal memang sulit dia melewati kehidupan, sangat sulit sekali. Tapi ketika dia menyadari ternyata Allah ingin mensucikan hartanya dari riba, maka timbul perasaan senang, perasaan tabah dengan ujian tersebut. Allah ingin kikis semuanya. Si riba bangkrut lagi, dagang hancur lagi, hancur, sampai habis semuanya bunga riba itu, baru berkembang lagi usahanya. Berkembang usaha sejalan dengan berkembangnya ibadah dan agama di tengah keluarganya. Lihat orang-orang yang terlibat dengan riba, pada hakikatnya mereka tidak ada yang berkembang. Tidak ada yang berkembang. Bisa saja berkembang usahanya, tapi keluarga tidak berkembang. Keyakinannya, ibadahnya, ketenangan dan kenyamanannya tidak pernah berkembang. Yang pada titiknya nanti dalam hadis yang kita baca yang kita Jami' Shaghir, walaupun awal-awalnya dia berkembang dan berkembang, pasti akhirnya akan hancur. Nah, sangat disesalkan. Kena penyakit enggak ada obatnya, hanya habis harta untuk ngobatin. Khair, itu kejadian tentang riba. Maka tinggalkanlah riba. Nah, pasti kalian beruntung, walaupun melewati ujian lebih awal. Enggak akan mati dengan menyembahkan riba, enggak akan mati dengan hidup hina, enggak akan mati dengan hidup ngontrak, atau enggak akan mati hidup dengan naik mobil angkot walaupun sebelumnya naik Pajero. Apa bedanya? Biaya angkot lebih ringan. Itu bedanya. Tidak punya tanggung jawab terhadap keamanannya. Bahkan tidak punya beban mental sama sekali. Coba ada mobil mewah di tempat macet, beban mental, kegores, berapa itu?
ada datang motor ugal-ugalan, khawatir kalau spionnya lepas 3 juta spionnya. Marak pencurian barang-barang mobil misalnya, si fulan hilang spionnya, si fulan hilang rodanya, si fulan hilang platnya, si fulan hilang setirnya. Itu udah khawatir itu. Coba yang nggak punya ini, tenang aja dia. Apa yang hilang, nggak ada yang perlu dia khawatirkan. Wattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka. Allati uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. An tu'azzabu biha, bahwa kalian diazab dengan neraka. Itu maksudnya, takut ke neraka, takut bahwa kalian diazab dengan neraka. Itu disediakan untuk orang-orang kafir. Kenapa kalian masuk di situ? Karena kalian tidak mau melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Maka secara hukum syariat kalian telah kafir dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'ullah, taatlah Allah. Taatlah kalian kepada Allah. War rasul, taatlah kalian kepada Rasul. La'allakum turhamun, pasti kalian dirahmati oleh Allah. Tidak mungkin orang yang taat kepada Allah, tidak mungkin orang yang taat kepada Rasulullah dibiarkan oleh Allah, diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin semuanya. Tidak mungkin diterlantarkan oleh Allah. Masa iya orang yang tidak taat diberikan fasilitas, lalu orang yang taat tidak berikan fasilitas? Enggak mungkin itu. Orang yang taat ke kita saja, bos misalnya dengan anak buah, orang tua dengan anak, ada lihat anak yang taat sekali, pasti dia berikan fasilitas walaupun tidak meminta. Wah, saya datang kepada Allah, saya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah tidak tunaikan kehendak saya? Bukan Allah tidak tunaikan kehendakmu, tapi kehendakmu belum waktunya untuk ditunaikan. Nah, kalau sekiranya ditunaikan hari ini, maka kamu tidak lagi jadi orang. Misalnya Dani minta uang 2M misalnya. Dapat dia uang 2M, dia makan kuaci, dapat situ undian 2 miliar misalnya. Sekarang punya uang 2 miliar, bagaimana gaya ngomongnya itu? Hah? Tidak kayak kemarin lagi gaya ngomongnya, udah beda ngomongnya, gua ada. Gua San beli nasi goreng berapa? Terserah ente. Terserah ente berapa aja. Sekedai itu boleh juga, semua di perut kau. Nah, gitu deh. Karena uangnya ada banyak. Nah, gitu gaya ngomongnya. Gaya salamannya beda lagi. Kemudian gaya jalannya udah mulai beda, yang berat sebelah. Lalu kunci mobilnya keluar di kantong. Lalu kunci mobil keluar di kantong. Kan keren itu. Nampakkan biar tahu dia punya mobil, itu kuncinya dikeluarin di kantong. Kat situ. Nah, dia orang Toyota. Khair. 3 itu alasan 51M itu belum turun. Nah, karena belum waktunya. Yang jelas adalah ati Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Masa 8 tahun dari hijrah punya santri 5.000? Kan nggak mungkin. Nanti kembang hidungnya. Sini nggak bisa pakai ini nih, kursi sofa kulit tuh. Ngajar gini saya ngajar. Nah, begitu. Kenapa 51M? Nah, 5.000-an. Sampai kalau ada instansi pemerintah misalnya yang macam-macam diangkat dengan pondasi kantornya.
5.000 santri buat linggis, congkel dia tu. Mana dibuang toko bapak ni nih? Kedai bapak, kantor nih, kantor lurah macam-macam. Congkel dia diangkat dan santri bawa ke laut. Begitu. Kalau Allah berikan sesuai dengan kehendak kita, tapi Allah akan berikan sesuai yang baik menurut Allah. Konsepnya adalah ati Allah wa Rasul. Jangan pernah terlibat dengan riba. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Lengkapi perasaan-perasaan tersebut. Jangan makan riba, tinggalkan riba, takut ancaman neraka, patuh pada Allah dan Rasul, pasti dirahmati oleh Allah. Nah, gampang saja konsepnya. Nggak pakai konsep pemahaman matematika kelas tinggi itu. Nah, cukup dengan konsep sederhana. Wasari'u, bergegaslah kalian. Kemana mesti bergegas? Waw boleh, tanpa waw juga boleh. Wasari'u pakai waw. Sari'u tanpa waw. Bergegaslah kalian ila maghfirah, untuk meraih keampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Bergegas untuk meraih keampunan dari Tuhan kalian. Apa maksud? Apa realisasi bergegas untuk meraih keampunan dari Allah? Realisasinya adalah di mana ada amalan yang menjanjikan pengampunan, kita buat. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man apa lagi? Yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lupa dah. Ada dikumpulkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi semua amalan-amalan yang menjanjikan pengampunan Allah, kita cepat buat. Itu mana wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan bergegas untuk meraih surga. Bergegas untuk meraih surga. Arduha, lebarnya surga, as-samawati wal ard, selebar langit-langit dan bumi-bumi. Selebar langit dan bumi-bumi. Ai ka ardihima, seperti lebar keduanya langit dan bumi. Law wusilat ihdahuma bil ukhra, kalau disambung salah satu keduanya dengan yang lain. Kalau disambung salah satu keduanya dengan yang lain. Nah, dalam hal ini saya pernah dengar ceramah yang mengatakan itu baru lebarnya. Itu baru lebarnya. Kira-kira panjangnya berapa? Ternyata sarahan itu salah. Coba lihat di tafsirnya. Al-ardu as-sa'a. Lebar yang dimasukkan itu adalah luas. Lebar yang dimasukkan dalam ayat itu adalah luas. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi berapa lapis, Rifki? 7. Di mana antum tahu 7 lapis? Bumi yang 7 lapis itu kalau kita sambung dia, kita jahit, sambung, tambah langit berapa lapis? 2. Langit 2 lapis. 7 juga. Di mana antum tahu 7?
Hadis Isra Mi'raj. Dijahit 7 lapis langit dan bumi, digabung semuanya. Berapa luasnya kira-kira itu? Nah, surga luasnya segitu. Dalam hadis yang lain itu untuk siapa? Itu yang paling kecil imannya. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bi amalit ta'at, dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Kalaulah hari ini dikatakan oleh seseorang dia punya rumah bagus di pinggir jalan. Di mana seingat antum ada rumah bagus pinggir jalan? Katakanlah UPI itu. Lihat pagarnya itu panjang. Abu, saya berikan itu UPI jadi milikmu kalau mau taat dengan perintah saya, kata almarhum Arman Nawas. Antum sedia nggak? Kalau saya panggil datang. Nggak boleh keluar kota Padang. Penting UPI itu, seluas tanah UPI itu saya kasih ke antum. Kita katakan siap Pak, nggak ada masalah. Jam 2 malam dipanggil pun saya datang. Panggil jam 2 malam dia, ngapain Pak? Loncat-loncat. Usap 2 kali, kemudian pulang dah. Usap 2 kali, pulang. Yang penting apa? Dia dapat hadiah tanah seluas itu. Berapa per meter itu kalau dijual? Nggak bisa 4 jutaan itu. Itu baru satu luas, ya sebesar apalah itu, nggak terlalu luas. Sekarang seluas Sumatera tambah dengan Indonesia dengan 5 pulau terbesar, itu baru Indonesia. Ada berapa nilainya? Indonesia itu baru negara kecil dari bagian dunia. Kenapa kosong bohnya? Kemudian 5 benua. 5 benua itu belum seberapa lagi. Ini bumi yang dikatakan dalam sebuah hadis, langit pertama dengan langit kedua itu perbandingannya ada seperti cincin yang diletakkan di atas padang pasir. Berapa perbandingan langit pertama langit kedua itu? Ini nggak cocok nih, padang pasirnya nggak ada, cincinnya ada. Bayangkan tanah lapang di bawah itu belum lagi lapang, itu kecil tuh baru. Taruh di padang pasir cincin. Nah, cincin ini langit pertama nih, padang pasir itu langit kedua. Ditambah langit pertama langit kedua, diletakkan ke langit ketiga, itu seperti cincin padang pasir. Digabung semuanya, bagaimana luasnya? Nah, tinggal satu saja caranya, taat kepada Allah. Allah suruh juga nggak berat-berat kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan jiwa kecuali semampunya. Dah perintah Allah nggak berat-berat. Di dalam perintah Allah ada kemenangan, dalam perintah Allah ada kebersihan, dalam perintah Allah ada kesehatan. Kemudian di balik itu semua ada lagi janji sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masih nggak mau juga? Matilah lagi. Nggak mau juga, matilah lagi. Mana ini? Hilang dia. Alladzina uiddat lil muttaqin, itu disediakan untuk orang bertakwa, yaitu bertakwa kepada Allah dengan amalan taat dan meninggalkan maksiat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Siapa orang-orang bertakwa tersebut? Alladzina adalah orang-orang
yunfiquna, yang mereka menginfakkan hartanya, fi taatillah, dalam mentaati Allah. Menginfakkan hartanya dalam mentaati Allah. Nah, apakah memberi makan tamu itu mentaati Allah enggak? Hah? Ada orang bertamu ke rumah kita, kalau kita beri makan, apakah itu dalam rangka mentaati Allah? Dia datang ke rumah kita hanya untuk bercerita, kita kasih makan, apakah mentaati Allah? Sekarang dia datang ke rumah kita untuk bertahlil, lalu kita kasih makan, apakah mentaati Allah? Bid'ah. Ngasih makan, jatuh di empuk tangga, kemudian di empuk janjang. Siapa yang jatuh ditimpa tangga? Tidak ada. Kalau kamu menganggap itu sebuah kerugian, iya, udah keluarganya mati, kemudian sedekah lagi. Nah, kalau kamu menganggap itu mati itu adalah sebuah perkara yang celaka, kemudian bersedekah perkara merugikan, betul itu jatuh ditimpa tangga. Tapi coba lihat dalam ayat ini, alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan dalam mentaati Allah, fis sarra wad darra, dalam keadaan senang dan susah, yusri wal usri, keadaan senang dan susah. Nah, senang kita berinfak, susah kita tetap berinfak, tapi nominalnya yang mungkin berbeda. Ketika dia anaknya lahir, syukuran. Ketika dia menikah, syukuran. Naik rumah baru, dia syukuran. Kemudian keluarganya meninggal, dia syukuran juga. Nah, dia tetap juga berinfak. Nah, berarti dia yang sudah merealisasikan ayat yunfikuna fis sarra wad darra. Wal kazimina ghaiz, orang-orang yang menahan emosi. Kaziminal ghaidha, orang-orang yang menahan kemarahan. Kafina an imdai, mereka menahan daripada melampiaskannya kemarahan. Ma'al kudrati, padahal mampu. Padahal mampu. Jalan-jalan di pasar atau sebuah tempat, kita diinjak kaki, sengaja diinjak. Kita lihat orang rendah gitu. Itu kalau kita pegang lehernya itu, angkat, bisa diangkat, kecil dan rendah. Tapi dia nakal. Oh, itu kata-kata, itu kaziminul ghaiz namanya. Terus patahkan lehernya, mati dia langsung. Terus kasihan dia kecil. Itu kaziminul ghaiz, mampu melampiaskan kemarahannya, tapi dia enggak lampiaskan. Wal afina 'anin nas, orang-orang yang memaafkan dari manusia. Afina 'anin nas, orang-orang yang memaafkan dari manusia. Mimman zalamahum, dari orang-orang yang menzalimi mereka. Tarikina uqubah tahum, mereka membiarkan atau meninggalkan menghukumi mereka. Mampu dia menghukumnya, tapi dia enggak menghukum. Mampu membalas sakit hatinya, tapi dia enggak mau balas. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Hanya menebar maaf saja. Kata Allah, kata malaikat, wahai Muhammad, kalau kamu izinkan, ku benturkan gunung itu, biar hancur mereka sekalian. Nabi maafkan umat waktu itu. Kata Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri saja hidayah, karena dia enggak tahu kalau aku ni Nabi. Kalau mereka tahu, pasti enggak akan berlaku seperti itu.
karena nggak tahu saja. Begitu sifat yang ditunjukkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dari aplikasi ayat afina anin nas. Ketika Nabi sudah diusir di kota Makkah, sudah dihinakan, sudah disakiti, pengikut Nabi dibunuh, diancam, dizalimi, Nabi diboikot 2 tahun di lembah, tidak makan makanan, hanya makan kulit-kulit kayu. Datang setelah sekian lama ditindas 13 tahun, kemudian Fathul Makkah terjadi tahun 8 Hijriah. Berarti setelah 21 tahun lamanya Nabi merasakan tekanan-tekanan kafir Quraisy, Nabi memiliki wilayah tersebut. Nabi bisa putuskan apa saja, cincang mereka semua. Bikin dia capcay, dicapcay oleh sahabat itu semuanya. Tapi Nabi katakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian, kalian bebas semuanya. Itu afina anin nas, dari orang-orang yang telah menzalimi Rasul sallallahu alaihi wasallam sekian tahun. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Muhsinin, orang-orang berbuat baik bihadil af'al, dengan ini perbuatan-perbuatan. Yusibuhum, Allah akan beri mereka pahala. Allah akan beri mereka pahala. Walaupun ketika dizalimi mungkin sulit kita memaafkan, tapi setelah berjalannya masa, setelah bergulirnya kehidupan sekian tahun lamanya, maka kalaupun ada orang-orang yang menzalimi kita, maka kita ikhlaskan, kita maafkan mereka, karena mereka masih muslim. Termasuk tadi yang membawa menipu paspor kami, termasuk yang mencuri laptop saya, laptop satu-satunya dia curi, Masya Allah. Dibongkar kuncinya. Pulang salat Jumat di Bogor, pintu kamar dah bobol semuanya. Telepon oleh kawan, saya belum ada di tempat itu. Katanya kamar dibobol. Bobol itu anggap saya jatuh, lotengnya ke bawah. Kitab saya bagaimana itu ya? Bobol mana? Pintunya dibobol orang. Laptop antum hilang. Astagfirullah, hilang. Pas balik ke pondok bukan hanya laptop hilang, memori 2 hilang. Memori eksternal. Habis semuanya. Insyaallah. Baca alam terakhir 1000 kali biar mati orangnya, enggak mati juga orangnya. Tak mati itu enggak mati ya. Pokoknya udah dibaca deh biar mati orangnya. Alam terakhir 1000 kali, lama juga itu. 1000 kali, bukan Yasin 41 kali. Bersama ya. Saya rasa enggak lah. 1000 kali alam terakhir apa? Rasa 1000 kali. Itu kalau uang antum hilang 100.000 itu kan, alam terakhir 1000 kali. Udah mati orangnya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ciri orang-orang bertakwa itu adalah, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, idza fa'alu fahisatan, apabila mereka melakukan perbuatan keji, dzamban qabihan, dosa yang hina, contoh zina, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, bima dunahu, dengan sesuatu yang dibawanya zina, contohnya kublah, dicium mana orang, ya orang lah dicium. Zakarullaha, lalu ayat ini kalau nggak salah turun
Bukan ya? Bukan. Dalam hal yang sama itu sahabat ketika beliau jual kurma, jual anggur, ada wanita beli. Kata sahabat itu dalam lebih segar. Nah, pilih-pilih dalam, dicium dia sekali. Lari menghadapi Nabi. Ya Rasul, saya sudah binasa. Kenapa saya cium anak orang tadi? Nah, kemudian turun ayat innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Kata sahabatku, apa ini untuk saya? Enggak, bukan untuk kamu aja itu, untuk seluruhnya. Jadi orang-orang yang berbuat zina, coba bayangkan, maka jangan pernah berpandangan rendah kepada orang-orang yang terlibat dengan zina. Lihat, di antara ciri-ciri orang bertakwa lagi dia apabila dia terlibat perkara zina atau menzalimi dirinya, lalu dia ingat Allah, lalu dia istighfar yang dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Man itu man istifham ingkari, maka artinya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa kecuali hanya Allah. Walam yusirru, dan mereka tidak berkekalan. Yudimu, tidak berkekalan. Ala ma fa'alu, atas sesuatu yang telah mereka lakukan. Bal aqla'u anhu, akan tetapi mereka mencabut diri darinya dosa. Mencabut diri darinya dosa. Jadi setelah terlibat sekali itu benar-benar tobat dia, enggak mau lagi, takut setakut-takutnya, bukan menunggu kesempatan. Maka orang yang seperti penjelasan yang kemarin yang kita kabair, dia dianggap yusirun atau musirin di atas sebuah dosa, kalaupun dia tidak berbuat dosa itu, tapi dia punya niat kalau ada kesempatan buat dosa itu dianggap musirin. Ini enggak, walam yusirru, walaupun terlibat zina, tapi mereka tidak berkekalan. Maknanya adalah setelah terlibat dosa itu benar-benar benci dengan zina. Nah, bukan pengen ulang lagi, enggak. Aqla'u'an. Maka jangan coba-coba. Ternyata ciri-ciri orang bertakwa itu buat dosa ternyata. Saya buatlah sekali. Buat sekali bisa, tapi zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Itu siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin setelah dia buat maksiat dia akan istighfar? Siapa yang menjamin bahwa dirinya mampu tidak berkekalan, memang enggak punya niat dan sangat-sangat menyesal? Susah, enggak ada jaminan itu. Oh, enak juga sekali ya. Cobalah sekali lagi, masih muda soalnya nih. Oh, tanggunglah, tahu usia 40 tahun saja. 40 tahun tak tobat. Udah 40 tahun, tambahlah 10 tahun lagi. Bonus. Masih ada kok 10 tahun lagi. Udah 60 tahun, ada kok 3 tahun lagi. Udah 63 tahun, masih ada orang usia 70 tahun. Nah, akhirnya mati di situ. Jangan coba-coba. Oh, ini ciri orang bertakwa, buat dosa, taubat ya. Bisa nih sekali aja dah. Mencuri sekali aja dah, mabuk sekali aja, narkoba teler-teler dikit kan lumayan lah. Bisa dia coba itu, tapi tidak ada jaminan kalau dia mampu istighfar. Karena orang yang bertakwa tidak ada niat untuk buat maksiat, tapi tidak ada jaminan untuk bebas dari maksiat. Tidak ada jaminan bebas dari maksiat, tapi dia tidak punya niat buat maksiat. Nekat enggak akan buat maksiat, asli enggak bakal buat maksiat. Tapi karena kondisi secara tiba-tiba dia terjerumus tanpa direncanakan, tanpa diinginkan, kemudian dia terjerumus kepada satu lingkaran yang dia tidak bisa melepaskan diri dari situasi tersebut. Itu maknanya
terlibat dengan dosa, lalu dia menyesal, lalu dia minta ampun dan tidak punya niat lagi. Aqla'u'an, mereka cabut diri. Wahum ya'lamun, mereka mengetahui annalladzi atahu maksiyah, sesungguhnya sesuatu yang mereka lakukan itu adalah maksiat. Ulaika, mereka tersebut, jazaohum, balasan mereka, maghfiratun min rabbihim, ampunan dari Tuhan mereka, dosanya diampunkan oleh Allah. Wa jannat, dan sorga, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya oleh sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Itu hal yang ditakdirkan, hal muqaddarah, ay muqaddarinal khuluda fiha, hakada mereka ditakdirkan kekal di dalamnya. Idza dakhaluha, apabila mereka masuk ke dalam surga. Bukan kekal memiliki sifat yang sama dengan Allah, tidak. Khalidin, kekal, maknanya itu secara zahir sama dengan sifat Allah, kekal. Maka ditafsirkan yang kekal itu hanya Allah. Manusia enggak ada yang kekal, makhluk enggak ada yang kekal. Itu telah merusak, bertentangan dengan mana? Akidah. Satu-satunya yang kekal hanya Allah. Maka ditakwil muqaddarinal khuluda, orang-orang yang ditakdirkan mereka kekal di dalam surga apabila mereka masuk surga. Wa ni'ma ajru amilin, dan sebaik-baik ganjaran pahala orang yang beramal dengan mentaati adalah ini pahala. Nah, sebaik-baik ganjaran pahala bagi orang taat itulah pahala surga, dengan sebuah kenikmatannya, dengan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Enggak bisa dibayangkan, karena memang belum bisa dibayangkan. Selagi bisa dibayangkan, enggak akan ada dia di surga. Oh, di situ ada kolam renang luas di halaman rumah dia di surga. Kemudian kalaupun nggak pandai berenang di dunia, di situ pun kan pandai berenang. Berenanglah dia situ. 2 jam dah berenang, pergi dia ke tepi, dia masak pok mie, dia makan sama tahu, sama bakwan, kasih saus, makan dia. Pedas, TS, jus mangga, nggak ada itu di surga. Itu makanan kalau tuh kecium surga antum tentang langsung nih. Apa nih busuk begini? Kenapa? Karena nikmat surga itu lebih nikmat daripada itu. Tapi tetap makan pok mie ada. Ya Allah, pok mie ya Allah ada. Nah, mie Aceh ya Allah ada. Mie goreng boleh. Nasi goreng merabu ada. Nah, walakum biha ma tastahi anfusukum. Maka di dunia ini, kasihan tuh kawan-kawan, udah lama dia ke aroma kitchen nggak tercapai niatnya, kasihan kali dia. Nah, di surga nggak ada yang kasihan gitu, langsung niat langsung ada, langsung niat langsung ada. Sekarang coba niat, apa mau niat tuh? Hah? Apa Dan? Niat makan apa Dan? Hah? Oh, somai. Coba baca ada 100 kali somai. Nggak ada itu somai datang. Nah, tapi kok surga langsung dia mai langsung. Belum antum baca mai lagi, baru aja. Itu udah ada di meja tuh. Ya Allah, kapan masuknya? Cepatlah masuk nih, tapi takut mati pula. Nah, itulah
kenikmatan yang harus dicapai. Nah, dibayang-bayangin, dicerita-ceritakan, dielu-elukan. Nah, wa nazala fi hazimati Uhud. Turun ayat berikut dalam suasana atau dalam hal kocar-kacir di perang Uhud. Qad khalat min qablikum sunanul ladzina min qablikum. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu madat min qablikum, dari sebelum kalian, sunan. Sunan masukkan di sini ada toroiku fil kufar, jalan-jalan pada orang-orang kafir, biimhalihim, dengan menangguhkan mereka, kemudian akhzihim, mengazab mereka. Kamu belajar, kamu membaca tentang bagaimana perjalanan Fir'aun dengan tentaranya. Diberikan leluasa oleh Allah sekian tahun memimpin, menzalimi Bani Israel, diperkerjakan, dihinakan dengan upah yang sedikit, bahkan tidak dibayar, diperbudak. Berapa lama berlalu? Sangat lama berlalu. Itu imhal, diberikan masa oleh Allah. Akhirnya Allah apain? Akhzihim, Allah ambil tindakan. Sebentar aja Allah ambil tindakan, tenggelam di Laut Merah deh semuanya. Juga Namrud, bagaimana kekejaman dan kezalimannya, Allah berikan peluang, kemudian Allah siksa juga belakangan. Qarun, orang kaya yang sombong, nah, angkuh, Allah berikan peluang, imhal, berikan waktu, kemudian Allah siksa. Sudah banyak cerita-cerita itu, jalur-jalur kehidupan orang-orang kafir, diberikan masa untuk berkuasa, masa untuk zalim, masa untuk diktator, kemudian dihukum, dibinasakan. Fasiru, berjalanlah kamu wahai orang-orang beriman, fil ardi, di muka bumi. Ini ayat untuk rekreasi, rekreasi ke tempat-tempat bersejarah. Nah, pergi ke piramid Mesir, lihat dari jauh, saya masuk situ. Oh, ini ya. Pergi ke Laut Merah, sini tenggelamnya Fir'aun. Pergi ke Sodom, oh ini bumi tandus. Pergi ke kampung kaum Samud, kaum Samud yang mana? Kaum Sabah, Samud, yang gunung yang dipahat. Oh, ini tinggi-tingginya orangnya, sekarang mampus sudah dia. Hanya dan teriakan malaikat saja. Pergi ke Padang Panjang, Gelodoh. Pergi ke Aceh, ini di tsunami. Fasiru, berjalanlah kalian orang-orang beriman, fil ardi, di muka bumi. Fanzuru, perhatikan oleh kalian, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana adalah akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Jadi yang kita lihat di ayat sini kan tentang orang kafir saja, tapi juga perlu kepada orang-orang taat, orang-orang Islam yang maksiat. Itu juga perlu dikunjungi, tapi tidak mendekati, hanya melihat saja. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk berjalan kencang di mana tempat dihancurkannya tentara bergajah.
Mana? Kaum mana? Kaum Samud. Nah, di tempat dihancurnya kaum Samud. Di sini kan orang kafir. Ya, kita bisa mengambil pelajaran juga dari orang-orang Islam, ke tempat-tempat Islam, pergi ke Turki, dia di situ kuburan ateis. Nah, pembaharu Kamal, si Kamal Tatrud. Nah, mana kuburnya itu tersisa sekali dia. Sampai kuburnya itu di atas permukaan tanah, dicor, baru nggak bergerak jasadnya. Masukkan tanah, keluar lagi dia. Ditanam, keluar lagi. Sore dia tanam, besok pagi di atas kubur lagi dia. Nggak mau kubur menelan. Itu Mustafa Kamal. Akhirnya dicor sekian ton beratnya, baru jasadnya tenang di situ. Tuh lihat, katanya di sana bau busuk kalau ziarah makam dia itu. Siapa juga pengen ziarah hanya lihat jauh saja. Dari situ hanya lihat di jauh itu kubur Mustafa Kamal. Nah, fanzuru, perhatikan oleh kalian bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul. Artinya akibat itu apa? Akhiru amrihim, akhir dari urusan mereka, minal halak, dari binasa, mati semuanya urusan mereka itu. Kalau begitu, fala tahzanu li ghalabatihim, maka enggak usahlah kalian sedih karena menangnya mereka. Tidak usah kalian sedih, janganlah kalian bersedih karena menangnya mereka kali ini. Fa ana umhiluhum liwaqtihim, maka sesungguhnya saya, fa ana, maka saya, ana boleh, anna juga boleh. Maka sesungguhnya saya beri masa tangguh mereka bagi waktu mereka. Biarin aja dulu. Nah, itu masa tangguh yang Allah beri itu. Akhirnya pasti hancur. Nah, ini mengobati hati kesedihan ketika umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikalahkan di Uhud. Nah, pada hari ini misalnya umat Islam di Syria, umat Islam di Syam, umat Islam di Myanmar kemarin, umat Islam di India, umat Islam di Irak sebelumnya, umat Islam di Palestina bertahun-tahun. Maka untuk mengobati hati adalah nggak usah kalian terlalu sedih. Allah berikan masa kepada mereka untuk menindas, menzalimi, membinasakan dan menghancurkan umat Islam. Tapi ingat, Allah hanya kasih waktu. Nah, pasti satu saat nanti mereka akan hancur juga. Kalian yang mati itu akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Khair, itu mengobati hati yang sedih. Oh, kalau diperturutkan, Masya Allah. Nah, kamu berani-berani mengganggu saudara kami di Myanmar kan? Cari di Indonesia ada orang Myanmar, kami goreng semuanya. Bisa begitu? Gak bisa. Bagaimana orang-orang misalnya mengganggu umat Islam? Kita lihat agamanya di mana dia. Kita lihat agama yang sama di Indonesia, kita buat begitu juga bisa? Nggak bisa. Nah, karena mereka bukan mereka yang salah. Yang salah adalah kawannya, bukan dia. Bukan pakai rumus bakar semut. Nah, satu digigit semut, kita bakar yang sarang-sarangnya. Kata semut yang lain, kenapa saya yang dibakar? Kan kawan saya yang masalah. Nggak adil. Itu kalau diperturutkan kehendak
diperturutkan kesedihan, tapi Allah hibur. Fala tahzanu, jangan sedih, li ghalabatihim, karena mereka kafir menang, karena mereka kafir berkuasa, karena mereka kafir berbuat sewenang-wenangnya terhadap orang Islam. Ana umhiluhum, saya baru saja beri tangguh ke dia ke waktu mereka. Hazal Quran bayanul linnas, ini artinya ayat Al-Quran itu adalah penjelasan bagi manusia, kullihim, seluruh mereka, wahudan, dan sebagai petunjuk, minad dolalah, dari kesesatan, wa mau'izah, dan pelajaran. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang bertakwa dari mereka. Jadi yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai penjelasan, sebagai hidayah, sebagai pelajaran, hanya orang-orang bertakwa. Walaupun ayat ini kita bacakan kepada mereka, mereka tetap juga tidak akan menerima. Tetap juga tidak akan menerima, karena yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai sumber hidayah, hanya orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan itu adalah sarana untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Kemudian setelah Ramadan bisa mengamalkan nasihat-nasihat Al-Quran. Nah, ini kalau berhasil umat dalam melewati Ramadan ini, mudah nanti kita arahkan setelah Ramadan dengan nasihat-nasihat agama. Tapi kalau dia tidak lolos Ramadan ini untuk menjadi orang bertakwa, maka susah untuk diarahkan, karena yang bisa menerima nasihat Al-Quran hanya orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu, jangan kalian merasa hina, tad'afu an qitalil kufar, jangan kalian merasa lemah untuk memerangi orang-orang kafir. Wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih, alama asabakum bi Uhudin, atas apa saja yang menimpa kalian di bukit Uhud. Kasih baris itu Uhudin, nanti baca kebaca ahadin. Wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih, alama asabakum, atas apa saja yang menimpa kalian di Uhud. Wa antumul a'laun, kalian tetap yang menang, kalian tetap yang tinggi, bil ghalabati alaihim, dengan mengalahkan mereka. Syaratnya apa? Orang Islam itu tinggi. Apa syaratnya orang Islam itu dimuliakan? Apa syaratnya orang Islam itu bisa mengalahkan? In kuntum mu'minina haqqah, jika adalah kalian itu orang-orang beriman yang sebenarnya. Bukan iman-imanan, tapi iman yang sebenarnya. Iman yang meyakini kebenaran Quran, kebenaran hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, tidak ragu sedikit pun. Wa jawabuhu dalla alaihi majmu'u ma qablah. Jawab itu in kuntum mu'minin, jawabnya telah menunjukkan di atasnya oleh seluruh gabungan yang telah ada sebelumnya. Jawab in kuntum mu'minin itu telah menunjukkan atasnya oleh majmu'u ma qablah, gabungan apa saja yang ada di sebelum ayat itu. Apa dia? Wa antumul a'laun, kalian itu tinggi. Wala tahzanu, kalian tidak akan sedih. Wala tahinu, kalian tidak akan merasa hina. Kapan? In kuntum mu'minin. Itu maknanya. Jadi terdahulu jawab daripada syarat. Nah, iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh, jika menyentuh akan kalian, yusibkum, menimpa akan kalian,
Bi apa? Bi Uhudin, di Uhud. Qarhun, dan fathah qaf boleh, dan maqaf juga boleh. Qar, apa artinya? Juhdun, kesulitan. Jika menimpa akan kalian oleh kesulitan, min jurhin, dari luka dan seumpamanya, faqad massal qauma qarhum mithlu, maka sungguh telah menimpa akan kaum tersebut, al-qauma, akan kaum tersebut, artinya al-kuffar, yang kafir-kafir itu, oleh kesulitan yang sama, yaitu di Badar. Apa yang disedihkan? Di Uhud kalian ditimpa oleh luka, mereka juga kena luka di Badar. Di Uhud kalian ditawan, ada yang ditawan? Tidak ada? Nah, malah kalian bisa menawan di Badar. Di Uhud kalian syahid. Ada yang syahid di Uhud? Ada. Di Badar juga kalian bunuh mereka. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian hari-hari keberuntungan kami putar akannya, nusarrifuha, kami palingkan akannya, kami putar akannya, bainan nas, di antara manusia. Yauman li firqatin, sehari bagi satu kelompok, wa yauman li ukhra, sehari lagi bagi kelompok yang lain, liyatta'izu, supaya mereka dapat pelajaran, supaya mereka sadar, waliya'lamallahu, dan supaya mengetahui oleh Allah. Artinya ilmu zuhur, ilmu zahir. Kalau hakikat Allah dah tahu, ini ilmu zahir biar nampak oleh kalian juga. Alladzina amanu, akan orang-orang yang beriman, artinya akhlasu fi imanihim min ghairihim, orang-orang yang mereka ikhlas dalam iman mereka dari selain mereka. Itu tujuannya diberikan kekalahan di Bukit Uhud, perang Uhud, supaya nampak secara terlihat zahir dari pandangan kalian siapa yang betul imannya kepada Allah, siapa yang berbalik selepas itu. Pulang di Uhud katanya, saya enggak mau ikut lagi, saya taubat ikut Muhammad dah. Ada yang begitu? Tidak ada. Tidak ada yang begitu. Sehingga sahabat-sahabat Uhud itu semuanya menampakkan kemantapan keimanan dan kesetiaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kedua adalah yattakhidha minkum syuhada. Allah ambil dari kalian orang-orang yang mati syahid. Allah ambil dari kalian orang-orang yang mati syahid. Yukrimuhum bisyahada. Allah pengen memuliakan mereka dengan mati syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Zalim di sini artinya kafirin, orang-orang kafir. Apa maksud tidak mencintai? Maksudnya yu'aqibuhum, Allah menyiksa mereka. Wa ma yan'imu bi 'alaihim istidraj. Sesuatu yang Allah beri nikmat dengannya, ma yan'imu bihi, sesuatu yang Allah beri nikmat dengannya, sesuatu kepada mereka orang kafir, itu semuanya istidraj. Istidraj itu adalah penguluran. Diulur dia untuk berbuat maksiat, diulur lagi, sampai pada satu saat nanti akan ditarik dan akan dihancurkan. Sama dengan orang mancing, itu istidraj. Kasih umpan, gigit dikit, kasih biarin, gigit dibiarin, gigit biarin, dan nyangkut, baru tarik sampai luar, dia buka siripnya.
Keluarkan apa nama itu? Apa? Sisiknya. Selesai bersihkan, lepaskan insangnya, robek perutnya, kemudian potong-potong, remas asam, goreng dalam kuali, kunyah-kunyah dagingnya, tulangnya nggak bisa aku makan, kasih sama kucing, lenyap, lebur dia, hancur. Nah, itu maknanya istidraj. Nah, tapi ada antum mancing misalnya di kolam sendiri, dimakan oleh anak ikan, dibiarin nggak? Tarik, jangan, tarik lagi. Kata anak ikan, kasihan saya, kenapa saya nggak dikasih itu? Allah, dia sayang sama kamu, kan Allah, dia sayang sama kamu karena kamu masih kecil. Kalau besar dibiarin dia tadi itu. Khair, insyaallah. Nah, besok